Menikahi Hot Om. Bab 030. Oh. Widya pun menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ya udah deh. Saya cuma nawarin kok. Jangan marah-marah, cepet tua loh. Untuk sesaat Mahesa tertegun dengan kebaikan Widya. Gadis itu bahkan mengantarnya sampai ke rumah sakit dan menunggui sampai dua orang sahabatnya datang. Lebih tepatnya Anton dan Aldo. Mereka berdua yang Mahesa telepon karena tidak ingin membuat seluruh keluarganya khawatir tengah malam buta. Setelah dua sahabatnya itu datang, Widya diantar oleh salah satu dari sahabatnya tersebut. Saya pamit, ya, Mas. Semoga cepat sembuh. Makasih. Nama kamu? Malaikat cantik. Mahesa tersenyum miring. Konyol juga gadis itu. Batinnya. Setelahnya, Aldo lah yang mengantar Widya pulang. Tentu ia tidak akan membiarkan gadis itu pulang malam sendirian. Satu fakta yang Mahesa tidak pernah tahu dari kejadian saat itu sampai sekarang, akibat menolong dirinya dan pulang larut malam, Widya sampai harus menerima hukuman membabi buta dari sang ibu. Saat itulah pertama kali ia dipukuli sampai pingsan oleh Anggun. Dan tidak hanya sampai di situ, bahkan ia harus merelakan hobinya yang tidak akan pernah bisa lagi berenang selama-lamanya akibat cedera punggung. Yang cukup parah yang efeknya masih terasa sampai sekarang. Tanpa diduga, tidak hanya sekali mereka bertemu setelah pertemuan pertama itu. Pertemuan-pertemuan selanjutnya, membuat Mahesa berpikir kalau kalimat yang menyatakan tentang dunia itu begitu sempit benarlah adanya. Ia mengetahui satu fakta bahwa perempuan cantik yang menolongnya saat itu adalah putri dari senior sejawatnya. Yang lebih menakjubkan lagi, dia datang sebagai teman keponakannya Laiviana. Sejak saat itu ia semakin intens. Intens terhadap apapun yang berhubungan dengan gadis itu. Seakan menemukan jodohnya, seperti itulah Mahesa menaruh harapannya. Siapa sangka, baru-baru ini ia mengetahui kalau gadis itu adalah mantan pacar dari keponakannya yang lain. Flashback off. Belum lama Mahesa meletakkan ponselnya di atas meja, benda pipi itu sudah kembali berdering. Segera tangan lelaki itu kembali meraih ponselnya tersebut dan menjawabnya. Ya ada apa? Mat, dokter, pasien atas nama anak Reynaldi, kritis dok. Harus dilakukan tindakan segera. Mahesa menghela napasnya berat kala mendengar rangkaian kalimat itu. Saya sudah bilang saya cuti, Sari. Sama dokter Marco saja. Izin, dokter. Tapi dokter Marco-nya juga sedang izin sebab kelelahan bekerja. Beliau demam. Mahesa mendesahkan napasnya kesal. Terganggu sudah liburannya. Ya, yudah. Tunggu setengah jam lagi. Siapkan saja semuanya. Lelaki itu kemudian menutup teleponnya sepihak lalu menyugar rambutnya ke belakang. Kenapa, Mas? Tanya Widya hati-hati. Kacau dengan pikirannya, Mahesa kembali fokus pada Widya. Fa tarik tangan istrinya itu dengan pelan agar turun dari kursinya. Mas ada operasi, sayang, ucap Mahesa membawa tubuh ramping istrinya itu di antara kedua pahanya yang terbuka. Ia usap pinggang gadisnya itu naik turun untuk memberikan kenyamanan di sana. Lalu, tanya Widya mengulurkan tangannya untuk mengusap sudut bibir suaminya yang terdapat noda makanan. Mas harus pergi. Kamu ikut aja, iya. Nanti istirahat di ruang praktik Mas. Ada ruang istirahatnya di sana. Kamu bisa tidur sambil nungguin Mas selesai operasi. Sesaat Widya pandangi wajah tampan sang suami. Entah kenapa tangannya dengan berani mengusap rahang yang ditumbuhi oleh bulu-bulu halus bekas cukuran tersebut. Widya di sini aja, ya, Mas. Widya di apartemen aja. Kening Mahesa tentu saling bertaut. Gadis ini ketakutan bukan main tadinya. Lalu kenapa sekarang malah jadi ingin ditinggal seperti ini? Kap, Widya mengecup rahang Mahesa dengan lembut. Nggak apa-apa, Mas. Kalau Mas khawatir dengan kejadian tadi, itu benar-benar nggak perlu lagi.
Widya tadi sampai seperti itu karena tiba-tiba terbangun di tempat asing yang belum pernah Widya masuki sebelumnya, Mas. Cuma kaget dan cemas tiba-tiba aja. Sesaat Mahesa pendangi wajah cantik istrinya yang seolah memohon tersebut. Mungkin tubuh yang sedang tidak nyaman sehabis ia gempur berjam-jam ini hanya ingin di rumah saja untuk mengistirahatkan tubuhnya. Berpikir sejenak, akhirnya lelaki tampan itu menyetujui permintaan sang istri. Oke, tapi tolong kabarin Mas kalau ada apa-apa. Siap, Bos. Ucap Widya membentuk tangannya seolah memberi hormat pada atasan. Mahesa tertawa kecil, kemudian merengkuh tubuh itu dan memeluknya dengan begitu hangat. Mengecup ceruk leher perempuan cantik tersebut dan berbisik tepat di telinganya. Istirahat yang cukup, sayang. Nanti malam Mas jadi mau makanan menu utama Mas. Dahi Widya berkerut dalam. Ia urai sedikit pelukan itu agar bisa melihat wajah suaminya. Menu utama? Apa? Kamu? Maksudnya? Tanya Widya tidak mengerti. Mas mau makan kamu. Nanti malam. Kayak tadi. Widya langsung melebarkan matanya. Wajahnya langsung memerah malu. Mas. Apa? Sayang. Ucap Mahesa terkekeh. Kembali ia bawa tubuh ramping itu ke dalam pelukannya. Ia bahkan tidak bosan untuk menghidu ceruk leher istrinya tersebut dan memberikan gigitan kecil di sana. Mas, sakit. Maaf, sayang. Lelaki itu kembali terkekeh. Siapa suruh jadi perempuan secantik ini? Baik lagi. Gemes jadinya pengen gigit kamu terus. Gombal banget ih. Gombalin istri sendiri itu halal, sayang. Daripada gombalin istri orang. Emang bisa gombalin istri orang? Bisa, sayang. Bohong. Tawa Widya kemudian menyembur. Ingat bagaimana kakunya lelaki itu. Nggak percaya tuh. Hangat, itulah yang Mahesa rasakan saat melihat perempuan cantik ini tertawa. Hati-hati, ya, Mas, ucap Widya ketika suaminya hendak keluar dari penthouse mereka. Kini mereka berdua sudah berada di depan lift pribadi mereka. Mahesa yang akan memasuki benda persegi itu pun menoleh ke arah sang istri yang berdiri bersisian dengannya. Rasa tidak rela untuk meninggalkan perempuan cantik ini sendirian berkecamuk dalam dadanya. Sekali lagi, lelaki itu membawa tubuh ramping Widya ke dalam pelukannya. Mengecup keningnya lama seolah tidak ingin melepaskan bibirnya dari sana. Ada kamu kok bawaannya males kerja ya? Kenapa? Tanya Widya mendongakkan kepalanya menatap sang suami. Tinggi sekali jelaki ini. Ya pengennya di rumah aja sama kamu. Ngapain aja, yang penting sama kamu. Bisa main bareng, cerita bareng, atau tidur bareng, program bayi sampai pagi. Widya kembali melebarkan matanya. Wajahnya memanas. Gemas tangannya terulur mencubit dada suaminya itu pelan. Mesum banget Bapak Mahesa. Gimana nggak mesum kalau disuguhin yang begini? Mata tajam lelaki yang sudah dibingkai kacamata kotak bening itu melirik ke arah belahan dada istrinya yang sekal. Tangannya pun menyelusup ke dalam gaun berbahan satin itu dan bergerak mengusap pinggir perut sampai hampir menyentuh batas keindahan dadanya. Mas. Ucap Em pun memperingati dan menahan pergerakan tangan suaminya itu. Mau kerjakan? Iya, Mas mau ngerjain kamu di kamar. CK, Mas. Apa? Sayang. Bisa telat lo Mas nanti. Kasian pasiennya. Rumah sakitnya dekat, sayang. Tetap aja, kan butuh waktu untuk sampai di sana. Bentar lagi, sayang. Mahesa membawa tangannya untuk mengusap pipi lembut itu lalu turun menyentuh lehernya. Gemas, lelaki itu melarikan kedua tangannya yang panjang ke bagian belakang bokong istri cantiknya tersebut kemudian menyentak kedua pangkal pahanya hingga kedua kaki jenjang itu melingkar di perutnya. Mas. Pekik Widya yang terkaget dengan tindakan suaminya tersebut. Matanya melebar sedemikian rupa seolah ingin menelan lelaki itu hidup-hidup. Kok malah gendong Widya, sih?
Pengennya deket kamu terus, sayang. Mahesa tidak berbohong jika ia tidak ingin berpisah dengan gadis ini barang sebentar saja. Entah kenapa ada perasaan yang begitu berat. Belum pergi tapi kok udah kangen banget. Sama kamu. Widya memutar bola matanya malas. Entah bagaimana caranya membuat laki-laki yang seolah sedang kena obat bius yang mengandung partikel dirinya agar lekas sadar. Ia tidak ingin saja jika pada akhirnya lelaki ini jadi buru-buru berangkat ke rumah sakit dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Kasin lo itu pasiennya, Mas. Mas Mahesa kenapa bisa santai begini, sih? Tanya Widya gemas. Mahesa menarik sudut bibirnya ke atas. Melangkah ke samping dan membawa istrinya yang ia gendong ala koala itu ke sudut dinding dan menyandarkan punggung berbalut satin itu di sana. Jadi seperti ini rasanya yang katanya kena omel istri itu melelahkan. Tapi kenapa yang ia rasakan malah berbeda? Ia malah senang kalau Widya aktif berbicara seperti ini. Persiapan operasi itu juga nggak sederhana, sayang. Harus nunggu dokter anestesi contohnya. Persiapan ruangan, dan juga beberapa hal lainnya. Lagi pula rumah sakit juga dekat. Cuma jarak 3 gedung dari gedung ini. Sejenak, ia pandangi sepasang mata bulat dengan bulu mata lentik itu. Membuat perempuan yang tengah ia desak ke dinding samping lift itu merasakan gugup seketika. Mas mau apa? Matanya langsung tertuju pada bibir ranum Widya yang sedikit terbuka. Mau bibir kamu. Buat bekal berangkat kerja. Widya menelan ludahnya susah payah, merasakan gugup yang luar biasa. Namun rasa penasaran untuk memulai lebih dulu tiba-tiba menyeruak dalam dadanya. Labawa jemari lentiknya itu tutup menangkup rahang suaminya dan menyatukan bibir mereka berdua. Untuk sesaat, dua bibir itu saling bergerak dan beradu. Menciptakan decapan-decapan penuh cinta yang bisa didengar oleh keduanya. Entah sudah berapa bibir itu saling melumat, seolah-olah tidak ingin dipisahkan oleh apapun. Tapi mereka punya kapasitas. Tautan itu pun terlepas kala oksigen sudah tersedot habis dari rongga dada. Menciptakan perasaan sesak yang mengharuskan mereka berdua meraup paksa udara sebanyak-banyaknya. Dengan segera, sejenak bisa mereka lihat dada mereka yang saling naik turun dengan hebat. Menunjukkan bahwa ketertarikan itu nyata adanya. Ada keterikatan besar yang entah apa namanya di antara mereka berdua. Mahesa tidak puas sampai di situ. Ia datangi bibir basah yang masih sedikit bengkak akibat ulahnya itu dan melumatnya penuh tekanan. Ia sapu setiap sudut dan rongga seolah mencari-cari sesuatu di sana. Sungguh, bahkan erangan Widya terdengar kala tangannya yang besar itu bergerak meremat dua keindahan milik istrinya. Seolah tidak ada puas-puasnya, ia yakin sudah kecanduan. Candu oleh tubuh gadisnya. Ini, Mas. Lirih Widya. Kepalanya mulai pusing. La berusaha keras untuk mendorong dada suaminya itu agar melepaskan tautan bibir mereka. Udah, cukup. Kasihan pasien kamu, Mas. Mahesa hampir saja kehilangan pertahanannya. Ia seolah dipaksa bangun dari mimpi indahnya. Melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya, Mahesa sadar bahwa waktu sudah semakin sempit. Ia harus segera ke rumah sakit. Jaga diri baik-baik, Hem. Kabari Mas kalau kamu butuh sesuatu. Widya mengangguk mendengarkan ucapan suaminya. Iya, Mas. Lelaki itu akhirnya menurunkan istrinya dengan hati-hati. Kemudian mencuri satu kecupan di kening istrinya itu sedikit lama sebelum akhirnya menekan kombinasi angka untuk membuka liftnya. Pasketnya tanggal, bulan dan tahun lahir kamu, Buna. Mas pergi. Iya, Mas. Hati-hati. Widya berdiri menatap jembut sang suami yang sudah berada di dalam lift. Memberikan senyuman cantiknya sebelum benda kotak itu menelan tubuh suaminya. Menghela napasnya pelan, Widya belum benar-benar mengerti dengan apa yang dialaminya saat ini. Ia seperti hidup tenang di dimensi yang iain. Seakan tidak benar-benar nyata apa yang dirasakannya saat
Kadang ia khawatir, kalau semua ini hanyalah mimpi. Ia takut, kalau tiba-tiba ia terbangun dan kembali ke kehidupannya yang buruk. Memutar tumitnya, Widya berencana kembali ke kamarnya. Ia ingin beristirahat. Tubuhnya akan benar-benar terasa remuk redam jika suaminya itu tidak memanjakannya sedemikian rupa. Namun, saat kakinya berayun dan melangkah, perasaan perih yang menyerang pangkal pahanya langsung menyerang begitu saja. Perasaan tidak nyaman itu menyergapnya. Sesaat ia menghentikan langkah, sebelum kemudian kembali mengayunkan kakinya dengan perlahan. Gadis itu tak henti-henti menggigit bibir bawahnya. Sesakit ini ternyata seorang gadis kehilangan kesuciannya. Entah bagaimana ia bisa rela memberikan mahkotanya tersebut pada Mahesa. Ia yang entah bagaimana perasaannya terhadap lelaki itu. Dan juga, perasaan lelaki itu terhadapnya. Bagaimana bisa mereka menyatukan tubuh dalam ketidakpastian? Bukan dalam hal hubungan resmi. Namun perasaan. Semuanya terasa semu. Kabur tidak terlalu jelas dan sulit untuk digenggam erat-erat. Sesampai di kamarnya, gadis cantik itu benar-benar merebahkan tubuhnya. Larai gawainya dan hendak berniat menghubungi seseorang di sana. Kediaman keluarga Anggun. Nggak bisa begini, Mas. Seru Mentari tidak terima melihat hidup adiknya sekarang lebih bahagia. Mama dengar, kan mahar yang dikasih sama Mahesa buat Widya. Seharusnya semua itu punya Mentari, Mah. Anggun mendesahkan napasnya kasar. Sejujurnya saja ia juga teramat kesal dengan pasangan pengantin baru tersebut. Mereka bahkan tidak mengundangnya dan Mentari. Bahkan Dimas sengaja dititipkan oleh istri muda Haris sebab Haris tidak mengizinkan anak laki-laki mereka itu datang menemui kakaknya karena kondisi kesehatannya. Tapi mau gimana lagi, Tar? Mahesa memang maunya adik kamu. Sejak awal ngelamar datang ke rumah papa kamu, yang dituju itu juga dia. Kalau sudah begitu mama bisa apa coba? Mentari melipat tangannya di depan dada. Merasa kesal bukan main. Bahkan ia tampak buruk di depan mata lelaki itu. Kesannya ia juga ikut terlibat saat Mahesa mendapati sang ibu sedang memukuli adik perempuan semata. Wayangnya tersebut. Mama paling nanti nagih janjinya si Mahesa buat lunasin semua hutang-hutang mama. Dia juga udah janji mau beliin mama ruko biar usaha mama makin maju. Cuma itu yang sekarang ada di kepala mama. Mama pengen datang ke dia secepatnya tapi masih nunggu waktu yang tepat. Mentari memutar bola matanya malas. Mama mikirin diri sendiri deh, Mah. Aturannya mama juga mikir gimana caranya bisa milikin yang Widya punya biar bisa pindah semua ke tangan kita. Mobile banking dia bahkan udah nggak bisa kita akses, Mah. Dia pasti udah ganti semua kode dan kartu SIM-nya. Ya jelaslah, Tar. Orang mama coba buat cek isi saldo dia aja udah nggak bisa. Pastinya Mahesa juga udah aware. Kalau rekening istrinya butuh diamankan. Mentari mendesahkan napasnya kasar. Rasa iri itu berjejalan mendesak hatinya. Entah bagaimana caranya ia bisa menggantikan posisi Widya menjadi menantu keluarga perdana. Membayangkan saja rasanya tidak mungkin. Untuk sesaat, ibu dan anak itu berpikir dengan keras. Mencari-cari solusi untuk hal yang sedang mereka pikirkan saat ini. Nah, Mama punya ide gimana caranya bisa mengendalikan Widya. Salah satu alis Mentari pun terangkat. Apa memangnya, Mah? Cara apa yang bisa bikin anak keras kepala itu patuh? Dimas, ucap Anggun memberitahu. Mama yakin kalau Widya akan berusaha mengambil Dimas dari kita. Kamu tahu benar gimana dia sesayang itu sama Dimas, Tar. Dia pasti rela ngelakuin apa aja demi Dimas. Tampak wajah Mentari yang tadinya tampak mendung kini menjadi sedikit bersinar. Gimana caranya, Mah? Tanya perempuan itu penasaran. Kita harus cuci otak Dimas biar dia ada di pihak kita. Gimanapun Mama sayang sama Dimas. Mama nggak pernah marah-marah ataupun kasar sama dia.
Kita harus bikin Dimas nggak bisa berpaling dari Mama dan kamu. Mulai sekarang kamu juga harus lebih perhatian sama Dimas, Tar. Tunjukin kalau kamu itu adalah kakak yang baik. Jantung Widya sekarang ada di Dimas. Sebab kalau adiknya itu udah di tangan dia, kita nggak akan dapat apa-apa lagi, Tar. Mentari langsung mencerna dengan kuat apa yang tengah ibunya ini sampaikan. Tidak lama kemudian, ia mengangguk sebagai tanda persetujuan. Tari setuju, Mah. Bahkan kalau bisa bikin Dimas menjauh dari Widya dan dekat ke kita. Yakin anak itu nggak akan bisa apa-apa. Di sela-sela obrolan itu, datanglah Dimas dengan wajah pucatnya. Kamu kenapa, sayang? Anggun langsung bertanya pada sang putri dan membawa anak laki-laki bungsunya itu ke atas pangkuannya. Dimas rindu Buna, Mama. Kapan Buna pulang? Anggun pun mengusap pipi sang putra dengan penuh kasih sayang. Mama sebenarnya berat mau ngomong ini ke kamu, Dimas. Mama bingung cara jelasinnya. Mama takut kamu sedih.